Selamat datang teman-teman podcast Kompak Bersuara di episode terbaru kali ini. Kembali lagi dengan aku Kesha Maesa yang bakal ajak kalian untuk membahas nih seputar kanker di episode baru kali ini. Tapi kali ini kita akan membahasnya mengenai kanker anak. Dari segi apanya ya kira-kira? Tidak dari segi klinisnya, tapi dari segi organisasinya. Karena kita tahu banyak sekali ada organisasi yang bergerak untuk melakukan bantuan-bantuan terhadap penyintas kankernya. Salah satunya adalah Yayasan Peduli Kanker Anak atau YPKA. Nah, kali ini aku udah ditemani oleh Pak Wahyu selaku perwakilan dari Yayasan Peduli Kanker Anak yang ada di Bali. Mungkin kita langsung aja sapa teman-teman ya. Halo Pak Wahyu, selamat siang. Siang Mbak, siang teman-teman semuanya. Oke, kita mungkin tanya kabarnya dulu teman-teman ya. Gimana Pak Wahyu kabarnya hari ini? Apakah kabarnya baik? Baik, sehat, semangat, tetap semangat. Aduh, semangat banget Pak Wahyu ya. Dari pancaran senyumnya itu sudah terlihat akan siap banget nih untuk kita berbincang-bincang langsung. Oke, siap. Oke, baik Pak Wahyu. Mungkin kita langsung aja nih terjun ke pertanyaannya karena memang ini adalah salah satu topik yang dimana topiknya ini adalah topik yang mungkin tidak begitu sering didengar karena kita terlebih sering banget terfokus terhadap penyakit nih Pak Wahyu. Tapi kita jarang mengekspos orang-orang yang peduli atau orang-orang yang memiliki dedikasi hati yang tinggi untuk mendukung penyintas kanker anak. Salah satunya adalah Yayasan Peduli Kanker Anak di Bali ini. Ya, Oke, untuk pertanyaannya, yang pertama nih, untuk Pak Wahyu, Yayasan Peduli Kanker Anak Bali, itu adalah salah satu yayasan aktif yang non-profit nih, Pak, ya. ya Yang benar. peduli, ya baik, yang peduli terhadap anak-anak pejuang kanker, khususnya di daerah Bali. Nah, mungkin Pak Wahyu boleh nggak sih sedikit cerita sekilas aja mengenai sejarah terbentuknya yayasan ini, dan mengapa menjadi yayasan yang terfokus hanya terhadap kanker yang diderita oleh anak-anak. Silakan, Pak Wahyu. Ya, ini mau sedikit mau panjang nih. Boleh ya Pak Wahyu, kalau misalnya sejarahnya panjang silakan. Kita di sini juga sangat penasaran loh dengan yayasan ini. Ya, jadi sejarahnya memang panjang sekali. Kita udah berdiri hampir 6 tahun yang lalu, ya kan? Nah, kenapa saya mendirikan Yayasan Peduli Anak Kanker? Kebetulan selain saya pembina, saya juga founder dari Yayasan Peduli Anak Kanker Bali. Nah, di sini sendiri saya punya pengalaman yang sama seperti orang tua pasien penderita kanker yang ada sekarang. Dulu saya punya anak pertama saya meninggal kena kanker darah. Nah, pada waktu proses pengobatan anak saya selama hampir 5 tahun itu, kami bersyukur masih banyak dikasih rezeki. Jadi proses pengobatannya jalan lancar, semuanya lah dimudahkan sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, cuman saya ngelihat di sekeliling kita, terutama orang tua teman-teman anak saya waktu di rumah sakit itu, banyak yang di tengah jalan itu mereka mundurkan diri karena mereka tidak sanggup untuk mengobatin anaknya karena faktor biaya, karena waktu itu belum ada BPJS, habis itu faktor banyak faktor yang lebih banyak dominan adalah faktor biaya. Mereka rata-rata orang tua yang tidak mampu, dari kalangan yang tidak mampu. Mereka kadang dulu tidur di lorong-lorong rumah sakit, 2-3 hari pengobatan, habis itu nggak pengobatan. Nah, disitulah yang akhirnya pada waktu proses pengobatan anak saya sama istri saya tercetus untuk bikin yayasan peduli anak kanker yang dikhususkan untuk anak-anak. Karena saya juga prihatin sekali banyak anak penderita kanker setiap bulannya di Bali itu bertambah dan bertambah. Di situ kita fokus ke anak-anak karena penyakit kanker pada anak kalau memang bisa dideteksi dini, kemungkinan sembuhnya itu lebih besar dibandingkan dewasa. Nah, dari situlah akhirnya kita punya pikiran anak ini calon calon pemimpin kita, calon penerus kita gitu loh. Mau nggak mau kita harus ngasih yang terbaik buat anak kan. Nah, dari situ akhirnya kami berusaha untuk mencari tahu tentang yayasan kanker yang ada di Bali, ternyata nggak ada. Akhirnya saya coba kontak yayasan yayasan Kasih Anak Kanker Jakarta yang memang fokusnya juga di anak. Dari situlah saya banyak belajar, akhirnya berdirilah Yayasan Peduli Anak Kanker yang ada di Bali sampai sekarang. Seperti itu, Mbak. Wah, berarti memang dedikasi Pak Wahyu untuk membentuk yayasan ini memang berawal dari pengalaman gitu Pak Wahyu ya. Ya, benar.
Wah, berarti memang Hmm. bersama istri tadi ya Pak Wahyu mention yang bersama Ya, istri Bapak berniat untuk membangun itu di Bali. Itu di, saya benar-benar dengarnya speechless sih Pak. Saya sangat-sangat tersentuh dengan dedikasi Bapak dan juga istri Bapak sehingga banyak sekali sekarang Pak anak-anak yang sudah tertolong dengan bantuan Bapak dan dedikasi Bapak. saya di yayasan sampai sekarang sudah hampir bantu ngobatin hampir 500 pasien selama 6 tahun. Oh, banyak banget loh, Pak. 500 pasien loh teman-teman yang berhasil diobati dan juga dibantu lah yayasan ini. Aduh, kita Ya, benar-benar harus berterima kasih banyak nih, walaupun saya di sini hanya sebagai mahasiswa, mahasiswi dari komunitas peduli bahaya kanker, Pak. Saya di sini benar-benar ngerasa makasih banget dengan dedikasi Bapak sudah mendirikan yayasan ini. nggak Mbak, ini baru baru kecil Mbak. Kita kan harus berimbang Oke. nih, berimbang Mm-mm. berimbang untuk dunia juga berimbang untuk akhirat. Jadi apa yang bisa kita berikan ke masyarakat kita selain ada orang yang mampu memberikan uang, ya kita kasih uang ke mereka. Ada yang mampu cuma tenaga sama pikiran, ya kita bantu secara tenaga sama pikiran. Jujur, kami sangat tertolong sekali dengan teman-teman kompak yang selama ini selalu apa ya beriringan sama kami untuk bisa membantu. Sebelum COVID, kita selalu bersama-sama mengadakan kegiatan. COVID kita masih slow karena memang kondisi tidak memungkinkan untuk bikin kegiatan. Tapi habis ini kita akan gaspol untuk bantu anak-anak lagi. Maka nanti teman-teman Oke. kompak itu nanti akan kita panggil lagi nih untuk duduk bareng sama kita. Siap Pak Wahyu, siap. Pesannya sudah terima nih sama salah satu anak kompak ya. Wah, kita diajak untuk berkolaborasi nih ya, berarti sama Yayasan Peduli Kanker Anak. Dengan Pak Wahyu sendiri yang langsung mengajak teman-teman kompak berkolaborasi. Itu adalah sebuah kesempatan besar banget dan kesempatan emas banget untuk kita bisa terjun langsung ke masyarakat dan membantu di sana sebagai salah satu bagian dari komunitas yang peduli dengan kanker. Oke Pak Wahyu, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua Pak Wahyu. Yaitu Siap, adalah gimana? pertanyaannya tentu saja dalam jangka waktu pertama berdirinya yayasan ini hingga sampai sekarang. Tadi Pak Yo juga sudah sempat mention ada 500 sudah menolong 500 anak ya Pak ya, sudah menolong 500 anak. Jadi udah anggapannya yayasan itu sebagai malaikat penolong untuk Hmm. anak-anak penyintas kanker di luar sana. Nah dari pengalaman Pak Wahyu sendiri, boleh nggak sih Pak diceritakan, apakah Bapak pernah mengalami yang namanya pahit atau manisnya untuk berkembang bersama yayasan ini? Silakan Pak Wahyu. Pahit sama manis ya. Ya benar Pak, benar. Kalau manis minum 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 teh teh manis manis ya. Kalau pahit, jadi gini, eh, pahit sama manis ya. Kita bicara masalah yang pahitnya ya. Kalau bicara pahitnya dulu mungkin lebih enak kali ya. Jadi pada waktu saya mendirikan yayasan ini, jujur antara pahit sama manis nggak beda jauh. Kebetulan pahitnya banyak lah. Salah satunya banyak cibiran-cibiran dari masyarakat dan yang sifatnya konotasinya negatif terhadap pengurus-pengurus yayasan. Nah, dari situ itu membuat kami lebih bersemangat untuk memberikan bukti bahwa kami bukan seperti itu dan kami memberikan bukti ke masyarakat ini loh hasil kerja kami. Ini loh hasil kerja kami. Jadi hasil kerja kami kita wujudkan berupa data dan berupa bukti nyata sampai sekarang dan kami bersyukur sampai sekarang kami bisa salah satu bukti nyatanya adalah bisa membeli rumah sendiri untuk Yayasan Peduli Anak Kanker Bali dengan harga 1,2 M yang di Pulau Merote. Perlu diketahui ya kalau kemarin kan kita kontrak nih. Nah, sekarang kita sudah bisa beli rumah dan uang itu dari donatur-donatur semua. Jadi hasil kerja kami itu ada nyata gitu loh. Hasil kerja kami terhadap pasien-pasien ada nyata. Salah satunya tingkat kesembuhan anak-anak yang survive sudah mulai meningkat gitu loh. Nah, dari situlah kami buat kami cibiran negatif itu buat kami adalah suatu semangat buat kami agar lebih terpacu untuk membuktikan diri bahwa kami tidak tidak apa yang sesuai dengan dipikirkan sama mereka. Itu negatifnya ya. Positif yang paling susah di sana sekarang yang paling susah banget untuk ngatasin adalah Mbak mungkin tahu ya di sana kita ngurusin nggak cuman anak yang sakit kanker tapi orang tua yang sakit juga. Kenapa? Anak-anak penderita sakit kanker itu sendiri
pada waktu mereka di yayasan ditemenin sama orang tua, otomatis secara nggak langsung secara psikologi orang tua ini juga sakit karena harus nemenin anaknya yang berobat minimal setahun sampai 3 tahun lah ngobatin. Nah, di situ yang salah satunya kita berusaha memberikan yang terbaik buat mereka. Jadi dengan doa dari donatur, dengan semangat yang diberikan dari donatur, dari teman-teman semuanya, kita sampai sekarang bisa dengan adanya kegiatan-kegiatan yang buat orang tua itu nggak sakit lagi secara psikologi. Ya, terus yang tadi Mbak nanya tadi masalah segi positifnya, baiknya ya. Gimana Mbak tadi? Iya benar Pak, pahit manisnya jadi sekarang segi manisnya yang Bapak dapatkan bersama berkembang bersama yayasan ini Pak. Manisnya itu apa ya? Kalau manis itu tabungan tabungan kami ya, tabungan kami di hari akhir kami yang kami kepingin ketemu sama anak kami di surga nanti. Makanya mulai sekarang udah mulai menabung itu. Jadi itu manisnya. Jadi apabila kita berbuat baik sama semua sama orang-orang, janganlah ya kalau apabila kita memberilah tangan kanan jangan sampai tangan kiri kelihatan. Sama lah pada waktu kita membantu orang, ya kita jangan bercerita ke orang lain bahwa itu bantuan kami enggak. Tapi hanya orang lain yang tahu bahwa ya kita ngasih yang terbaik buat mereka. Baik Pak Wahyu, berarti memang bisa dibilang namanya sebuah perjalanan Pak ya, pahit manis itu selalu ada. Ya, Dan kita juga dari pendapatnya Pak Wahyu yang tadi saya tangkap itu, bahwa misalnya memang pahitnya itu pasti dia alami, tapi memang kita juga ada manisnya gitu dalam pengalamannya. ya, Salah satunya adalah menabung ya Pak ya untuk di hari akhir nanti, dan itu adalah jadi sebuah hal yang benar-benar kita semua harus patut perhatikan karena sampai saat ini masih banyak dari kita yang tidak bersyukur dengan ada kehidupan di sini karena di luar sana banyak orang yang sedang berjuang dengan kondisinya masing-masing. Seperti benar. itu. Oke, Pak Wahyu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini pertanyaannya mengenai adik-adik kita, berarti Pak ya, adik-adik kita Hmm, yang menyintas kanker ini, mereka kan dibilang usianya masih muda, Pak, dan sudah berstatus sebagai pejuang kanker, dan juga mereka tentunya berjuang untuk sembuh. Dari Bapak sendiri dan juga pegawai-pegawai di yayasan ini, bagaimana yang Pak ya untuk membangun semangat mereka? Karena mungkin mereka masih bingung dengan kondisi mereka saat ini, dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Bagaimana caranya membangun semangat dalam diri mereka itu di usia yang sedini itu, Pak. Silakan, Pak Wahyu. ya. Jadi anak-anak saya yang ada di yayasan itu umurnya bukan masih muda-muda, tapi masih kecil-kecil. Jadi dari lahir, ada yang dari lahir sampai paling besar tuh umur 15 tahun deh. Jadi kalau buat anak-anak mereka belum tahu kalau mereka itu punya sakit yang parah yang taruhannya nyawa mereka. Mereka selama ini enjoy dengan kehidupan mereka, mereka menjalani hidup mereka dengan pasrah karena mereka nggak tahu waktunya pengobatan ya pengobatan. Jadi bagaimana yayasan berusaha membuat nyaman mereka ya dengan kegiatan-kegiatan kami. Salah satunya ya tadi kegiatan-kegiatan yang mendidik mereka dengan acara sekolah, dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya edukasi buat mereka. Nah, di sini yang kita berusaha untuk mengkonsep dengan para volunteer-volunteer sehingga mereka tidak jenuh. Dan kita masih memberikan apa ya supaya mereka pikirannya bisa tahu bahwa oh ya aku sekarang sakit, oh ya aku harus minta sembuh dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Nah itu kita salah satunya ada edukasi ke sana sehingga mereka tahu. Nah terus buat anak-anak kami yang umurnya sudah mulai menginjak dewasa, ya kebetulan cara berpikir mereka sudah bisa menerima kondisinya sehingga mau nggak mau mereka bisa beradaptasi dan ya kami bersyukur ada beberapa pasien kami yang sudah survive dan kemarin memberikan statement di salah satu radio pada waktu Hari Kanker Sedunia bahwa selama ini penyakit kanker mau nggak mau kalau kita sudah positif penyakit kanker kita harus bersahabat sama penyakit kanker untuk bisa lebih hidup lebih panjang lagi. Enggak ya mau nggak mau sekarang kami dari pengurus berusaha berinovasi untuk memberikan kegiatan-kegiatan itu. Contoh salah satu contohnya kemarin
setelah COVID ini kami akan memperlakukan sekolah di yayasan dengan sekolah yang sifatnya happy. Kami sekarang lagi berkolaborasi sama tim-tim badut, orang yang suka main badut, sama cosplay, sama bapak-bapak yang suka bercerita, yang main apapun itu, sehingga anak-anak bisa ketawa gitu. Kami juga akan ada yang namanya sekolah alam. Nah, sekolah alam ini nanti kita akan kolaborasi sama donatur-donatur kita yang punya villa atau restoran ataupun apapun itu. Kita ajak anak-anak yang kondisi sudah bagus ke sana sekolah sambil bermain. Di sana edukasi yang paling penting yang akan kita ajarkan adalah rasa syukur. Rasa syukur selama mereka pengobatan, selama mereka di Bali, selama mereka di yayasan itu semua harus wajib bersyukur bahwa kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Nah, itu yang kita akan berusaha untuk tanamkan ke adik-adik yang ada di sana. Nah, di situ biar mereka nggak nggak apa ya jenuh selama berapa tahun harus pengobatan di rumah sakit. Jenuhnya pasti saya rasa mereka sangat sangat amat jenuh. Nah, di situ yang salah satunya kita pengurus sama staf berinovasi terus bagaimana caranya membuat mereka happy. Itu poin pertama. Terus poin kedua, salah satu yang bikin mereka happy nanti kan kemarin tadi saya sudah sempat bilang bahwa kita sudah bisa beli rumah lagi itu. Nah, habis ini kami akan membangun rumah itu, kita akan penggalangan dana dan kebetulan saya arsitek dan saya akan desainkan rumah itu standar standar apa yang pernah saya bangunkan untuk villa dan villa untuk orang lain. Saya akan bikin seperti villa juga untuk anak-anak sehingga karena rumah singgah itu rumah mereka. Saya akan ngasih yang terbaik buat anak-anak. Ini loh, kalau di villa itu ada air panasnya, mandinya pakai shower, ada tempat bermainnya, tempat tidurnya empuk, bersih. Itu saya akan bikinkan buat mereka. Gitu. Sehingga mereka ngerasain apa yang bisa dirasakan sama orang lain dengan hidup mewah, mereka bisa rasain di rumah singgah itu nanti. Gitu. Baik Pak Wahyu, berarti memang di sini sangat berperan penting namanya lingkungan ya Pak Wahyu ya. Iya, Di mana benar. kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman untuk adik-adik kita sehingga mereka bisa menciptakan mindset yang bagus karena memang yang dikatakan Pak Wahyu benar banget, adanya rasa jenuh itu pasti tetap ada Pak nih. Maka dari Ada. itu pengurus dari yayasan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi, baik dari segi fasilitas maupun dari segi em, lingkungan dari kegiatan-kegiatan yang ada dan bervariasi, dan itu membangun rasa mereka untuk lebih bersyukur lagi, dan mereka merasakan bahwa misalnya mereka juga sama seperti orang pada umumnya bisa merasakan hal-hal di luar sana yang banyak hal. Seperti Ya, itu nggak ya benar. Pak Wahyu? Ya, benar banget. Oke, Pak Wahyu, mungkin kita akan loncat ke pertanyaan terakhir, Pak, untuk sesi episode ketiga kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai generasi muda, Pak. Di Ya, sini pertanyaan saya tentunya generasi muda ini adalah generasi yang mampu untuk menyuarakan kepeduliannya terhadap kanker, dan itu adalah satu hal yang sangat dibutuhkan. Karena saat ini generasi muda ini sedang menjadi perhatian atau attention di masyarakat. Nah, apakah pesan yang ingin Bapak sampaikan nih, Pak Wahyu, kepada generasi muda di luar sana? Mungkin salah satunya teman-teman yang lagi nonton podcast kali ini ya, sebagai generasi muda, gimana nih pesan Pak Wahyu untuk teman-teman di luar sana untuk terus bersyukur dan tetap peduli terhadap adanya kanker ini? Seperti itu, Pak. ya, buat adik-adik yang masih muda-muda ya. Kita kan masih muda-muda semua nih. Benar-benar, Pak, benar. Kita masih muda-muda. Kita harus bersyukur nih, selalu dikasih sehat. Pertama kita bersyukur diri kita sehat. Itu dulu pertama. Kalau kita sudah sehat, kita harus bersyukur kita bisa membantu orang lain. Ya, membantu tidak harus dengan finansial, tapi kalau kita punya lebih finansial, kita bantu mereka. Tapi kita bisa bantu mereka selain secara finansial, tenaga, pikiran, itu kita sudah bantu. Jadi, mau nggak mau buat anak-anak muda yang sekarang lebih kreatif, lebih semangat dibandingkan kita-kita yang dulu, lakukan yang terbaik untuk masa mudamu dengan selalu saling membantu, mau sama teman, mau sama siapa aja, dan kita peduli sama lingkungan kita, gitu loh. Dengan hidup sehat, kita bisa melakukan apapun yang kita mau, tapi apapun yang kita mau harus ada batasannya. Nah, batasan-batasan ini yang salah satunya
harus sesuai dengan kemampuan kita. Lakukan yang terbaik, bisa membantu banyak masyarakat, banyak umat, dan itu salah satunya akan menjadi pembuka pintu rezeki buat yang masih muda-muda dan memberikan umur panjang buat yang masih muda-muda. Seperti itu, dan kami bersyukur sekali Yayasan Peduli Anak Kanker Bali dibantu volunteer-volunteer yang masih muda-muda, yang masih punya semangat tinggi terhadap kepedulian sama masyarakat. Salah satunya teman-teman dari Kompak. Saya sangat berterima kasih banyak pada teman-teman Kompak yang selama ini sudah membantu kami dalam hal apapun itu, sehingga sampai sekarang kami bisa berkiprah banyak untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan kami terkait masalah pengobatan kanker untuk anak. Dan ke depan saya juga ingin kita tetap bisa bersinergi sama anak-anak Kompak lebih banyak lagi, karena ke depan saya akan bikin kegiatan-kegiatan yang lebih banyak lagi. Salah satunya adalah obrolan cafe to cafe dari anak-anak muda terkait masalah kanker. Terus kita lebih prioritaskan untuk ke depan adalah sosial edukasi ke masyarakat, terutama anak-anak muda. Nah, kemarin itu salah satunya ada penderita kanker yang masih muda ya, dan dia baru lulus SMA dan sekarang sudah kerja, dan dia survive, dia ngasih motivasi, dan salah satu itu yang akan saya bawa untuk memotivasi anak muda-muda untuk bisa lebih semangat. Dia yang sakit bisa, kenapa kalian yang sehat tidak bisa? Ya, seperti itu, Mbak. Baik, waduh jawaban dari Pak Wahyu ini teman-teman generasi muda ini benar-benar menampar kita banget Pak Wahyu dan juga untuk membuka mata kita bahwa misalkan kita masih banyak waktu untuk terus berkreasi dan juga tentunya kita masih ada banyak kesempatan untuk terus meningkatkan diri. Dengan banyak kesempatan itu gunakan untuk menjadi hal-hal yang lebih baik, hal lebih positif dan juga tentunya saling menolong sesama juga merupakan hal penting untuk generasi muda saat ini. Baik Pak Wahyu, karena pertanyaannya sudah selesai dan tadi semua jawaban Pak Wahyu itu benar-benar menurut Kesha sendiri dan mungkin teman-teman lagi nonton benar-benar terlihat sekali bahwa dedikasi hati dari Pak Wahyu ini terlihat jelas di episode 3 Kompak kali ini. Nah, sebelum kita tutup Pak Wahyu untuk sesi podcastnya ini, Kesha mau bareng-bareng ngajak Pak Wahyu untuk jargon dari kebanggaan Kompak, yaitu jika misalnya Kesha bilang Kompak FK Unut, Pak Wahyu bisa mengepalkan tangan ke atas dan mengatakan We Fight Cancer. Gimana Pak? Apa kita bisa melakukannya itu bareng-bareng? Oke, siap. We Flat Uh, Cancer ya. ya benar Pak, tangannya tadi dikepalkan ke atas We Fight We Cancer. Flat Cancer. Oke. Oke, kita Kesha hitung dalam 3, 2, 1. Kompak FK Unut, We We Flat Fight Cancer. 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 Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu untuk waktunya. Sama-sama, Dan untuk Mbak. teman-teman podcast Kompak di rumah, jangan lupa untuk share dan juga komen nih untuk di konten terbaru kita kali ini episode ketiga mengenai dedikasi hati dari para pejuang kanker. Salah satunya adalah dari Yayasan Peduli Kanker Anak di Bali. Nah, teman-teman semua juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan bilang dong untuk episode kali ini dan next episodenya kita bakal bahas apa lagi.